Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen penyusun komputer. Komponen penyusun komputer ada dua jenis, yaitu hardware dan software. Pada hardware yaitu perangkat keras yang terlihat dalam sistem komputer. Hardware komputer tersusun atas 4 bagian komponen yaitu prosesor, memori, peripheral, dan sistem penghubung. Salah satunya ada motherboard. Motherboard ini adalah komponen induk dari sebuah komputer yang memegang peran penting untuk stabilitas kinerja komputer. Bagian inilah seluruh komponen lainnya terpasang dan saling berkomunikasi antar bagian. Yang kedua, prosesor. Prosesor adalah komponen yang satu seringkali diibaratkan dengan otak sebuah komputer. Sesuai namanya, prosesor adalah komponen yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. Banyaknya jenis komputer yang ada sebanding dengan software yang berkembang di pasaran karena dituntut untuk dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Terkadang pemilihan prosesor yang kita gunakan harus tepat, karena jika sampai salah pilih akan berimbas pada lambatnya proses kerja sebuah komputer. Yang ketiga, ada RAM. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. Yang keempat, ada VGA. VGA fungsinya adalah mengolah gambar sebelum ditampilkan ke monitor. Banyaknya kebutuhan pengolahan gambar bagi gamers atau desainer yang mengharuskan merogoh kantong yang agak dalam. Beruntung sekarang bagi pengguna komputer, kantor videografis sudah terintegrasi dalam motherboard sehingga lebih menghemat pengeluaran. Yang kelima, ada hard disk. Hard disk fungsinya adalah sebagai media penyimpanan data pada komputer. Yang keenam, ada optical disk drive atau ODD, yang biasa dikenal CD drive. Fungsinya adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Yang ketujuh, ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar dari video card. LCD mungkin lebih banyak daripada monitor tabung CRT selain kebutuhan listrik yang relatif lebih kecil, dan hemat kebutuhan ruang yang relatif kecil pun menjadi poin penting transisi dari CRT ke LCD, meskipun masyarakat banyak yang beralih ke LCD. Yang kedelapan, ada mouse dan keyboard. Keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks, karakter, atau menggerakkan objek pada antarmuka grafis untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari kedua alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Yang 9, ada casing dan power supply. Casing dan power supply biasanya satu paket dalam komputer yang berfungsi sebagai rumah komputer, dan power supply sebagai penyedia aliran listrik di dalam komputer. Untuk jenis komponen penyusun komputer yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Klasifikasi software dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, software system, yaitu software yang sangat penting, merupakan program yang mengontrol dan mengatur seluruh kegiatan processing di dalam sistem. Contoh software system adalah MS-DOS, IBM-DOS, BOS, TOP, OS atau VS, Windows, Linux, Android, dan lain-lain. Yang kedua, ada software aplikasi, yaitu software yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Contoh software aplikasi yaitu Google, Facebook, Twitter, antivirus, game, Oracle, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.